1A 018 030 dari Prodi Kesejahteraan Sosial Universitas Bengkulu. Saya akan mengajak teman-teman saya untuk melakukan penyuluhan tentang materi apa aja yang akan saya sampaikan dan akan saya selipkan apa aja sih menjadi fasilitator yang baik. Maka jangan lupa ikuti video ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pertama, kalian harus tentukan waktu dan tempat untuk melakukan kegiatan diskusi. Udah lama nunggu? Iya. Iya. Ini bang. Baru lah, enggak belum lama. Ya udah, aku pesan dulu lah ya biar sekalian cerita-cerita. Kak, banyaknya udah dijelasin sama Bang Joshua lah ya. Jangan lupa melakukan pendekatan sebelum kalian melakukan diskusi. Aku Tia, mahasiswa jurusan Kesejahteraan Sosial. Terus kalau orang abang kuliah atau kerja atau Kuliah di Jogja. udah nikah bang? Ya belum lah, masih kuliah juga. Mahasiswa. Abang angkatan 2017. Biasa bang, tujuan aku ngajak orang abang kesini tuh kita kayak bahas suatu apa yang hangat sekarang gitu lah ya kan. Nah terus ya kita bahas mungkin bisa dari latar belakang dari abang juga kayak gitu. Mungkin kekerasan terhadap anak cocok kali ya. Seorang fasilitator juga harus mampu mendorong seluruh pesertanya agar aktif dalam kegiatan diskusi. Menarik juga, karena saya sendiri juga mengalami diskusi itu ya kan. Karena kekerasan terhadap anak itu dampaknya sangat luas, sangat gimana ya, sangat berpengaruh lah di masa depan anak nanti. Karena kan di lingkungan masyarakat memang udah banyak terjadi sih. Sebenarnya udah pastilah, nggak mungkin lah nggak ada di masyarakat. Iya kan. Menurut kalau faktor utamanya nggak adanya kekerasan terhadap anak itu ya faktor orang tua. Salah satunya perceraian atau mungkin pekerjaan, bisa jadi dia dikeluarkan dari pekerjaan jadi menimbulkan stres dan bahan imbasnya jadi ke anaknya. Abang apa aja faktor yang mendorong adanya kekerasan terhadap anak itu? Di faktor sana juga ada ya, seperti dari lingkungan. Jadi apa kalian setuju kalau seandainya faktor-faktor pendukung adanya kekerasan terhadap anak ini nggak cuma dari orang tua tapi terhadap anak? Juga sih, cocok lah. Tapi kan ada juga faktor eksternal di luar antara anak dan orang tua. Iya benar juga sih. Jangan lupa seorang fasilitator harus menguasai semua materi apa yang akan dibahas di dalam diskusi. Terus kalau kekerasan kan bukan cuma kekerasan fisik, tapi kan ada juga kekerasan mental. Ya contohnya aja kayak aku juga dari pengalaman pribadi aku, waktu aku kecil kalau misalnya susah makan itu pasti ada selalu kayak sapu lidi yang diikat-ikat gitu untuk dipukul. Nah itu mungkin salah satu contoh ya untuk terhadap kekerasan mental anak. Terus kalau menurut orang abang apa lagi contohnya? Mungkin dari pengalaman abang sendiri. Nah, memang ada juga sih contohnya kayak saya pribadi ya, di saat saya lupa waktu main-main gitu sampai lupa waktu ya dipukul juga seperti itu. Bandel berarti. Sama juga pengalaman gue kan pulang perpisahan itu sampai malam, itu sampai jam 12 malam. Ya dimarahin aku, diusir dari rumah. Itulah salah satu kalau dari aku ya. Jadi kalau seandainya banyak anak-anak yang mengalami kekerasan fisik itu, kedepannya gimana nanti? Apa mereka jadi yang emosional juga seperti orang tuanya yang mengikuti orang tuanya atau gimana? Anjir itu karena memang kita kan terbentuk kan dari kecil, karena kita sudah dibentuk dengan kekerasan fisik maupun mental, makanya kita harus bisa menyadari mungkin di saat remaja dia harus belajar dari lingkungan dari luar, contoh dari sekolah atau dari les atau dari teman-teman dia yang untuk membawa dia ke jalan yang lebih baik. Jadi dia sadar kalau ini salah, itu salah, dan harusnya ada perubahan agar dia besarnya tidak tumbuh menjadi anak yang emosional, pembangkang, atau mungkin bisa dibilang anak yang berandalan karena dia nggak senang di rumah, karena dia merasa tertekan selama dia selama dia kecil kayak gitu. Gimana sih saran untuk orang tua yang baik lah biar anak, maksudnya kan kita tahu kalau dapat negatif itu banyak dari kekerasan terhadap anak. Pas anak kecil itu kan dapat negatifnya ke masa depannya sangat banyak gitu kan. Jadi menurut Adek gimana sih solusinya yang baik gitu loh untuk orang tua? Mungkin saran-saran biar orang tua juga nggak kekerasan lah terhadap anaknya gitu, mengendalikan emosinya gitu. Gimana ya?
Mungkin bisa dilakukan sosialisasi kepada orang tua, bisa dari ketua RT-nya atau ketua RT atau lurahnya atau kepala desanya. Tapi untuk si anak juga dilakukan sosialisasi untuk perkembangan diri dari sekolahnya, terutama pada sekolah atau guru-guru les privat bisa kan. Sudah dilakukannya sosialisasi, dilakukannya pendekatan antara orang tua dan anak. Mungkin adanya misunderstanding atau miskomunikasi membuat anak dan orang tua ini jaraknya semakin jauh, makanya dilakukan pendekatan. Tunggu dulu, sebelumnya ada udah punya pacar belum? Apa nih? Fasilitator juga harus bijak dan skip pertanyaan yang ada di luar materi. Fasilitator itu nggak boleh menyimpulkan hasil sendiri. Paling enggak, mereka tidak merasa diajari oleh seorang fasilitator. Abang bisa ngambil kesimpulan atau hasil dari diskusi kita ini ya bisa diterapkan untuk orang tua atau adik-adik kita yang masih kecil gitu. Jadi simpulkan ya, kita bisa menerapkan ke keluarga kita, orang tua kita, teman kita, baik ya sampai orang terdekat lah di lingkungan kita, supaya melakukan pendekatan dengan anak gitu. Jaga komunikasi, tetap dekat lah. Itulah kalau menurutku. Sampai di sinilah diskusi kita, atau mungkin bisa ada yang mau ditanyakan, bisa kita lanjutkan lagi pembahasan kita di pertemuan-pertemuan berikutnya. Baiklah, itu aja langkah-langkah yang bisa saya sampaikan bagaimana cara menjadi seorang fasilitator yang baik. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.